Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Good morning. Kaifa halukum? How are you today? Iya, apa kabar kalian semua? Apa kabar kelas 4 Al-Imran? Apa kabar kelas 4 Anissa? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Iya, Bu Guru kangen nih sama kalian, Bu Dina absen ya. Coba mana suaranya kelas 4 Al-Imran? Ucapkan hai. Dan kelas 4 Anissa ucapkan hai. Iya, kalian harus semangat, apalagi kita menuju ke puasa yang keberapa ya? Ya, yang ke-12. Berarti sudah memasuki 10 kedua di bulan Ramadan. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang amalan-amalan apa aja sih yang ada di bulan Ramadan yang membuat kita tetap semangat, yang membuat kita terus fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba mencari kebaikan atau berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, sebelum lanjut untuk amalan-amalan tentang Ramadan, kita harus lebih mengetahui dulu tentang apa arti puasa, tentang kenapa kita harus wajib berpuasa. Nah, di sini kalian tahu dong surat Al-Baqarah ayat 183 dan kalian pasti tidak asing mendengar ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Dimulai dengan baca ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Tahu kan artinya? Bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tentang hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menjelaskan bahwasanya diwajibkan kita untuk berpuasa, di mana diwajibkannya pada orang-orang sebelum kamu. Maksudnya adalah pada zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Dan tujuan untuk berpuasa itu adalah semoga kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Next, lanjut. Nah, tadi kita udah mengenal kewajiban berpuasa, udah mengenal dalilnya. Sekarang kita pengertian puasa. Puasa menurut bahasa yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa ya? Pasti anak-anak pada mikirnya menahan diri dari makanan, minuman. Benar sih, tapi bukan hanya itu saja menahan dirinya. Yuk lebih lanjut ke istilahnya. Pengertian puasa menurut istilah maksudnya adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar, shadiq, hingga terbenamnya matahari yang disertakan dengan niat. Maksudnya menurut dari istilah ini adalah benar menurut kalian bahwasanya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Makan minum batal nggak kalau makannya pada siang hari?
tentu batal. Akan tetapi bukan hanya itu saja yang membatalkan puasa, tapi melakukan hal-hal yang bermaksiat, misalkan berbohong, mencuri, berkata kasar. Nah, itu membatalkan puasa. Dan puasa ini bermula dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari yang disertakan dengan niat. Kalian pasti udah niat dong, niat puasa. Niat puasa dimulai dari kapan, Bu? Bisa dimulai dari malam hari sebelum tidur, setelah tarawih, atau ketika sahur. Akan kita bahas pada tema hari ini, yaitu amalan dan ibadah utama di bulan Ramadan. Yang pertama ada puasa Ramadan. Nah, itu kan salah satu amalannya. Puasa Ramadan termasuk amalan yang wajib. Nah, di dalam puasa Ramadan ada berbuka dan bersahur. Ketahuilah bahwasanya melaksanakan sahur melakukan ibadah puasa tentu identik dengan kegiatan yang satu ini, yaitu sahur. Kamu tahu nggak kenapa sih kita harus sahur? Kenapa yuk? Ternyata rajin makan sahur setiap hari dapat merangi banyak penyakit loh. Wah, itu secara medis. Karenanya kegiatan ini dapat membangkitkan imunitasmu sebaiknya. Jika kamu malah melewatkan makan sahur, akan membuat sel-sel dan organ lemah sehingga menjadi lebih rentan terhadap kuman dan virus. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Maka mulai sekarang jangan lupa tinggalkan sahur ya, meskipun ngantuk. Nah, selain ada melaksanakan makan sahur juga ada menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya adalah berbuka puasa pada azan maghrib ya, bukan azan zuhur. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi kalau udah waktunya buka puasa, langsung disegerakan. Oke, selanjutnya ada sholat taraweh. Nah, salah satu keutamaan bulan Ramadan yang tentunya kita tidak dapati pada bulan yang lain adalah adanya sholat malam atau tarawih. Pada bulan-bulan yang lain kan tidak ada sholat tarawih, cuman adanya di bulan Ramadan. Nah, tahukah kamu menjalankan sholat ibadah tarawih ini merupakan salah satu hal yang paling penting di saat bulan Ramadan. Karena pahalanya tak hanya pahala berlipat-lipat yang kamu dapati, ampunan dosa juga akan kamu peroleh apabila melakukannya dengan sebenar-benarnya, apabila melakukannya juga rutin dari puasa pertama sampai puasa 30. Wah, hebat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat tarawih dengan dilandasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sudah jelas bahwasanya ketika menjalankan sholat tarawih banyak pahala yang kita dapati. Yang ketiga tentang sodako. Nah, sodako ini adalah ketika kita memberikan sodako kepada orang-orang yang membutuhkan. Bu, sodakonya bisa berbentuk makanan? Bisa, ketika kita memberikan buka puasa kepada orang yang lebih membutuhkan atau yang miskin, orang fakir, kita memberikan untuk berbuka puasa. Yang keempat, membaca Al-Quran. Wah, sudah sampai mana nih membaca Al-Qurannya? Sudah sampai mana tadarus pada bulan Ramadan ini? Ada yang sudah hatam? Semoga kalian hatam pada bulan Ramadan. Amin. Saat bulan Ramadan tiba, tentu sangat kental dengan kegiatan tadarus atau membaca kitab suci Al-Quran. Nah, ini merupakan pertama kalinya kitab suci Al-Quran diturunkan loh. Jadi, bukan hanya amalan-amalan saja pada bulan Ramadan, tapi ada peristiwa pada bulan Ramadan, yaitu dengan turunnya Al-Quran. Pada tanggal berapa?
Iya, 17 Ramadan. Makanya disebutnya Nuzulul Quran. Ya. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185, dijelaskan bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak maupun yang batil. Maka aktivitas tadarus sekaligus mengkaji isi dari bacaan Al-Quran termasuk sangat utama dan merupakan salah satu aktivitas utama pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila membaca ayat suci Al-Quran di bulan-bulan biasa saja mendapat pahala, saya di bulan penuh berkah ini, di bulan Ramadan, Allah akan gandakan pahalamu berlipat-lipat ganda. Nah, membaca satu ayat pada bulan Ramadan mendapatkan 10 kebaikan. Wah, kebayang dong kalau kita membaca satu surat, 5 ayat, berapa yang Allah akan berikan kepada kita. Selanjutnya yaitu duduk di masjid hingga matahari terbit. Maksudnya duduk di masjid ini bukan mengobrol ya, tapi berzikir. Yang keenam ada i'tikaf. I'tikaf itu apa sih? I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk berzikir. I'tikaf ini biasa dilakukan pada akhir bulan Ramadan atau 10 terakhir pada bulan Ramadan karena menyambung dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kalian tahu kan malam Lailatul Qadar itu apa? Nanti ada selanjutnya ya. Nanti kita jelaskan. Yang ketujuh, ada umroh pada bulan Ramadan. Wah, orang-orang yang beruntung nih bisa menjalankan umroh pada bulan Ramadan. Sangat luar biasa ketika umroh pada bulan Ramadan. Tapi jangan dipaksakan ya kalau kita belum mampu untuk ke sana. Tapi terus berdoa karena doa pada bulan Ramadan selalu dikabulkan. Semoga kita suatu saat nanti bisa berpuasa di tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan yaitu menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, atau meraih Lailatul Qadar. Saat bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat spesial, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar, sangat istimewa bagi umat Islam. Atau juga sering disebut dengan malam 1000 bulan. Mengapa sih istimewa pada bulan malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar ini keberkahannya bernilai sebanyak malam 1000 bulan. Lailatul Qadar ini akan hadir pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti pada puasa 21, 23, 25, 27, dan 29. Hanya terdapat 5 malam kalau pada malam ganjil di 10 terakhir. Keutamaannya pada malam ini adalah barang siapa yang melakukan ibadah sholat di malam Lailatul Qadar berdasarkan iman dan ihtisab, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan untuk mendapatkan malam penuh berkah itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'ufu anni. Ya artinya, ya Allah, Engkaulah pemilik ampunan dan Engkaulah Maha Pemberi ampun. Ampunilah aku. Itu doa ketika pada malam Lailatul Qadar. Yang terakhir yaitu adalah memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Nah, ketika Ramadan perbanyaklah zikir. Itu adalah amalan-amalan pada bulan Ramadan. Ada satu lagi yaitu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah juga adanya pada bulan Ramadan. Oke, sampai situ dulu ya tentang amalan-amalan bulan Ramadan. Nanti ketika masuk Budina tes deh apa aja sih amalan-amalan bulan Ramadan yang Budina jelaskan pada bulan Ramadan tadi misalnya. Oke,
Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, dan jangan sampai batal ya puasanya. Harus full 30 hari. Oke, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.